underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, pemerintah sekarang ini sedang mengkaji sistem kerja dengan konsep work from anywhere untuk aparatur sipil negara. Nah, dengan konsep ini, ASN tidak lagi wajib ke kantor, tapi bekerja dari mana saja yang disukai. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini perkembangan yang jauh melompat ke depan. Ya, kita juga nggak ngerti ini. Ada angin apa? Kok tiba-tiba itu ada himbauan. Kalau dulu ada work from home. Yes. Work from office, sekarang work from anywhere. Di mana-mana kerja saja dari mana-mana artinya ya. Jadi nggak usah masuk kantor. Nah, ini ya agak repot ya. Termasuk juga kalau mau belajar, gurunya ngajarnya juga boleh tuh nggak di kelas, ngajar aja di mana-mana sambil ada di puncak lah ya. Untuk ngajarnya dari sana gitu. Wah, ini susah ya. Sekarang tingkat ketersediaan bandwidth internet di Indonesia ini termasuk unggul, tapi dari urutan bawah. Ya, jadi dibandingkan Singapura jauh sekali, apalagi dibandingkan sama Hong Kong atau Jepang atau Tiongkok. Ya, jadi kecepatan internet di Indonesia ini, leletnya setengah mati. Ya, negara lain sudah bicara soal 5G, cepet-cepetan. Di Indonesia yang namanya 3G belum lengkap sampai ujung barat sampai ujung timur. 4G juga belum. Ya, malah sekarang 3G juga mau dihilangin ya. Nah, ini gimana? Jadi sebetulnya untuk mengatakan kerja tidak di tempat, itu harusnya pertama kali adalah infrastrukturnya dibikin betul baik. Nomor 2, SDM-nya, orang-orangnya. Nah, orang-orang sekarang itu kalau nggak ada bosnya, sorak-sorak bergembira. Wah, bosnya nggak ada di kantor, kita kerja lebih santai. Ya, untuk melakukan yang namanya work from home atau work anywhere, itu tuh harus ditentukan dulu targetnya. Ya, jadi begini, ceritanya kalau sebuah usaha apapun, ya, bisa swasta, bisa pemerintah, itu kan dilakukan manajemen. Nah, manajemen itu kan ada dua model, satu manajemen by output, satu manajemen by proses. Ya, kalau mau pakai work from anywhere, tadi itu ini sudah memakai yang namanya manajemen by result. Ya, hasilnya bagus, tidak peduli you kerjanya bagaimana. Betul. Pokoknya hasilnya oke. Nah, sekarang pertanyaan kita itu, di Indonesia ini mungkin yang seperti itu tuh nggak ada 10%. Jadi 90% itu masih harus dikontrol dengan ketat. Ya, karena sistemnya KPI di tempat kita, yaitu Key Performance Index, itu kan belum jalan. Ya, sasaran-sasarannya belum jelas, belum terukur. Kalau diomongin di pidato-pidato bisa selalu bilang terukur, mau apa-apa terukur, tapi ngukurnya pakai apa? Ini belum jelas. Jadi nggak bisa. Ya, di samping KPI-nya harus ditentukan, itu juga infrastrukturnya. Kan tadi udah ngomong itu internet itu kan lelet. Betul. Ya, tapi semua daripada itu yang penting adalah kita tuh harus menjalankan pekerjaannya dengan mengawasi prosesnya dia bekerja itu benar atau tidak. Sekarang kita tuh kebanyakan masih harus seperti itu. Prosesnya harus benar dulu, baru akan berhasil pekerjaannya. Nah, kalau prosesnya harus benar, ini nggak bisa work from anywhere. Semua masih nggak bisa seperti itu. Jadi sebetulnya work from anywhere ini hanya bisa dilakukan oleh CEO yang cukup mengontrolnya ketat karena anak buahnya kerjanya sudah bisa diandalkan, tidak ABS gitu ya. Nah, itu diawasi dari jarak jauh, dikontrol dengan Zoom meeting, macam-macam itu bisa. Tapi kalau kondisi masyarakat di Indonesia sekarang itu, kalau sudah siapkah untuk bekerja
from anywhere, kok rasanya ini cuman pencitraan ya. Jadi kalau orang luar negeri bahasa hebat, wah Indonesia hebat. Ya sekarang bisa kerja from anywhere. Nah itu jangan terlalu dipercaya ya. Jadi harus prosesnya harus bagus. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om